Pelajari dulu satu-satu mana yang kira-kira cocok, kemudian jalankan. Nah, jalanin, enjoy atau enggak. Ingat, enjoy atau tidak itu penting sekali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di video saya. Berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Disclaimer, saya bukan dokter ya. Saya bukan dokter dan bukan bekerja di ahli kesehatan, bukan di instansi kesehatan, bukan. Saya cuma lulusan teknologi pangan yang dulu pernah kuliah tentang pangan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya juga menjalankan ketofastosis sejak September 2022. Dulu saya pernah gendut banget ya. Gendut banget enggak sih, tapi ya gendut lah ya. Saya pernah gendut, pernah obesitas, pernah lingkar perut saya sampai 100 lebih, tapi sekarang lingkar perut saya tinggal 80-an. Nah, kemudian saya di konten ini membahas tentang bagaimana saya ketofastosis, bagaimana pengalaman saya, kemudian apa-apa yang saya pahami. Jadi basicnya adalah itu ya. Alhamdulillah banyak yang mengikuti ya, dan kemudian merasakan bahwa ada efek kesehatan yang membaik ketika menjalankan ketofastosis. Nah, saya akan bahas tentang satu komentar ini yang masuk kemarin ya. Jadi dari akun Rian 1960, Mas Rian ini bilang begini. Saya diet pagi makan buah pisang 1 buah, siang nasi 4 sendok, lauk pauk sayur jam 3. Oh, maksudnya gini. Saya ulang ya. Saya diet pagi makan buah pisang. Jadi kalau pagi dia makan buah pisang 1 buah. Jadi pagi-pagi dia makan pisang 1. Kemudian ketika siang dia makan 4 sendok nasi, lauk pauk dan sayur. Jadi dia makan siang itu 4 sendok nasinya lalu sama lauk pauk dan sayur. Jam 3 makan buah pisang 1 lagi. Malam makan lagi ya seperti yang makan siang. Tapi kemudian dalam 1 bulan bisa turun 20 kg. Lalu dia bilang berikutnya adalah dalam 1 bulan pertama nyiksa sekali. Tapi karena tekad yang kuat setiap sore jogging ya, karena saran teman juga minum dalam kemasan juga tidak dilakukan, dia bisa turun 20 kg. Jadi gitu katanya. Komentarnya ini tidak ada koma, tidak ada titik, jadi saya agak ini. Jadi intinya adalah dia pagi makan pisang 1 buah, makan siangnya 4 sendok nasi beserta lauk pauknya, kemudian jam 3 dia makan pisang 1 buah, kemudian malam dia makan lauknya saja tanpa nasi. Ya, seperti itu katanya. Dalam 1 bulan turun 20 kg. Tapi ini menyiksa. Baik, itu kata dia. Nah, teman-teman, sebenarnya yang ingin saya bahas yang pertama adalah sebenarnya diet atau gaya hidup, ya terserah kalian mau sebut diet atau mau sebut gaya hidup. Diet atau gaya hidup itu sebenarnya ada banyak. Jadi tidak hanya ketofastosis, ya. Ketofastosis itu yang saya lakukan. Tapi di luar sana ada yang namanya defisit kalori. Ada yang orang sebut juga diet ular. Ada juga loh diet ular. Diet ular itu gimana sih? Ya, teman-teman lihat deh ular. Ular itu makan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya, tapi kemudian dia nggak makan lagi dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada loh orang yang melakukan ini, diet ular, ada. Kemudian ada diet telur katanya ya. Diet telur itu apa? Diet telur itu adalah ada orang-orang di luar sana yang makannya itu setiap hari telur terus. Ya, jadi dia makan telur terus, mungkin ya minum boleh lah ya. Tapi makanan utamanya sebagian besar itu adalah telur. Ada orang yang di luar sana itu dietnya adalah diet air misalkan. Jadi dia hanya minum air 3 hari minum air, nanti di hari keempat baru makan misalkan, atau di hari kelima baru makan. Ya, lalu kemudian makan sekenyang-kenyangnya, lalu diet air lagi selama 3 hari dia minum air putih saja, tidak yang lain. Ya, nah saya mau bilang sekali lagi bahwa teman-teman di luar sana itu banyak sekali diet atau gaya hidup. Dan itu ya saya tidak menyalahkan satu sama lain ya, karena setiap orang itu kadang-kadang punya kemampuan yang berbeda ya, dan kita lebih tahu tubuh kita itu lebih cocok sama yang mana. Nah seperti itu yang pertama ya. Yang pertama saya mau bilang bahwa diet atau gaya hidup itu banyak sekali. Nah teman-teman tinggal berpikir saja, kira-kira yang cocok saya lakukan yang mana ya gitu loh. Karena saya dulu juga sebelum menjalankan ketofastosis itu saya mempelajari dulu tuh ketofastosis ini apa sih gitu ya. Ketofastosis ini apa? Oh ternyata ketofastosis itu sebenarnya titik tekannya adalah kita harus banyak-banyak berpuasa gitu ya. Berpuasa intermittent fasting. Kalau di fase induksi itu puasanya 16 jam, jam 8 malam sampai jam 12 siang. Kemudian di fase konsolidasi itu puasanya
makannya jam 8 malam sampai jam 2 siang. Sudah 18 jam tidak makan. Lalu di fase maintenance puasanya itu 20 jam. Nah, seperti itu. Jadi titik tekannya di ketofastosis itu adalah kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan kita tahu bahwa berpuasa itu mempunyai efek kesehatan yang sangat luar biasa. Ketika perut kita kosong, maka tubuh akan mengenali bahwa di dalam dirinya itu banyak lemak yang bisa digunakan. Ketika kita berpuasa, tubuh akan semakin sensitif. Kemudian tubuh melakukan yang namanya autopagi. Autopagi itu adalah sel-sel di dalam tubuh kita itu akan menghancurkan sel-sel yang rusak, dimakan lalu jadi energi. Jadi seperti daur ulang gitu loh. Nah, dari sini kemudian ini make sense nih gitu ya. Tapi sebelum saya menjalankan ketofastosis, teman-teman, saya itu sebenarnya sudah pernah menjalankan yang namanya defisit kalori. Defisit kalori itu saya masih makan apapun ya, tapi saya harus hitung. Misalkan saya buat kopi, gulanya berapa gram, makan nasi berapa gram. Semuanya dihitung, lalu kemudian nanti kita lihat apakah kalorinya defisit atau surplus. Nah gitu. Kalau kita dalam proses penurunan berat badan, maka defisit harus dilakukan. Jadi kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibutuhkan gitu loh. Saya pernah menjalankan defisit kalori. Nah, tapi ketika menjalankan defisit kalori itu saya tidak enjoy. Ya, saya tidak enjoy karena saya harus nimbang semua makanan yang saya makan, saya minum itu saya timbang dulu. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, saya hitung dulu kalorinya berapa. Nah, akhirnya saya tidak lama menjalankan defisit kalori. Sedangkan kalau di ketofastosis itu saya enjoy-nya karena apa? Saya sudah berpuasa misalkan 16 jam. Maka nanti ketika jam 12 siang saya mau makan daging 1 kilo, mau makan daging 2 kilo, itu suka-suka saya. Saya nggak perlu mikir-mikir lagi, wah ini kalorinya berlebih nggak ya? Tidak. Ya pokoknya kalau saya lagi lapar, makan. Saya pernah sekali makan telur 10 misalkan, pernah gitu. Tapi pernah juga setelah puasa lama, saya makan karena lagi nggak selera, makanya cuma telur 2 butir, pernah juga gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menurunkan berat badan, mau ngikutin gaya hidup yang mana, maka yang pertama pelajari dulu satu-satu mana yang kira-kira cocok, kemudian jalankan. Nah jalanin, enjoy atau enggak. Ingat, enjoy atau tidak itu penting sekali teman-teman. Kalau misalkan kita menjalankan sebuah gaya hidup atau diet yang benar-benar menyiksa, itu kan yang terjadi malah tubuh kita terkena stres. Kita stres karena kita harus nahan lapar, karena stres kita harus makannya dikit banget. Nah, itu kan kita akhirnya stres. Dan ingat, ketika kita stres, maka hormon kortisol di dalam tubuh itu akan diproduksi. Dan kortisol ini tidak baik kalau jumlahnya selalu tinggi. Tapi kalau misalkan seperti yang Mas Rian ini lakukan, dia juga sebenarnya bilang tuh katanya bulan pertama nyiksa sekali gitu katanya ya. Cuma karena tekadnya kuat, maka dia tetap jalankan. Tapi saya yakin 100% gaya hidup yang seperti ini mungkin akan susah Mas Rian lakukan. Kenapa? Ya dia udah bilang bahwa di bulan pertama aja kata dia menyiksa sekali gitu loh. Nah teman-teman, itu poin pertama yang mau saya bilang. Yang kedua yang ingin saya bilang adalah teman-teman sekalian, ketika kita misalkan sangat membatasi makanan, terutama makanan yang kita makan itu lebih banyak tumbuh-tumbuhannya ya. Lebih banyak tumbuh-tumbuhannya, misalkan buah-buahannya. Kan kalau Mas Rian bilang tadi di komentarnya dia makan pisang pagi, makan siang, makan sorenya juga pisang. Lalu kemudian makan yang bukan tumbuhan atau yang hewani itu cuma di siang ketika dia makan siang. Tapi kan kita lihat tuh dia makan nasinya 4 sendok ya. Lalu kemudian malam dia makan lauknya aja dan sayuran misalkan. Nah teman-teman ya, kita harus tahu ya bahwa ini bisa menurunkan sampai 20 kilo. Ya itu jelas lah karena makannya memang sudah sangat sedikit sekali. Yang pengen saya bilang gini loh teman-teman, kalau kita lebih banyak makan tumbuhan daripada hewani, karena gini, kita tuh sebenarnya ada yang namanya asam amino esensial ya. Kalau teman-teman tahu itu di ilmu pangan ya, asam amino itu adalah pembentuk protein. Jadi kalau kita sebut protein itu adalah sekumpulan asam amino. Jadi protein itu adalah sekumpulan asam amino. Nah, asam amino ini itu ada dua, ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang memang tubuh tidak bisa memproduksi asam amino itu sehingga kita butuh asam amino itu dari luar. Nah, asam amino ini, asam amino esensial ini itu hanya ada di hewan. Saya bilang sekali lagi, asam amino esensial itu hanya ada di hewan.
hewan. Jadi ketika kita asupan makanan hewaninya kurang, itu nanti yang dikhawatirkan adalah ya kebutuhan asam amino esensialnya tidak terpenuhi sehingga protein tidak terbentuk sempurna. Ingat, ya tubuh kita itu jauh lebih butuh protein daripada karbohidrat kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena protein itu fungsinya adalah menyusun sel-sel, lalu sel-sel ini berkumpul menjadi jaringan, jadi organ dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita kelebihannya bukan protein ya atau proteinnya kurang, nah saya khawatirnya nanti kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kemarin saya bilang juga nih, saya balas komennya Mas Rian ini, alhamdulillah turun 20 kilo lah. Intinya begitu, saya lupa redaksinya. Tapi yang Mas lakukan, saya khawatirnya nanti kekurangan makanan hewani. Sedangkan makanan hewani itu mengandung asam amino esensial, ya, dan asam amino esensial itu berguna untuk pembentukan protein. Protein nanti membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Nah seperti itu. Nah, saya ingin komentari itu dari komentar di video ini, di video yang kemarin. Silahkan teman-teman mau melakukan diet apapun itu bebas. Tapi yang harus kita pahami bahwa kita harus sadar yang enjoy yang kita lakukan yang mana, dan kira-kira yang nutrisinya bagus banget itu yang mana. Ya, ini semoga menjadi tambahan dan inspirasi buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan ya teman-teman. Tidak ada paksaan untuk ikut yang ketofastosis atau defisit kalori atau yang manapun. Pokoknya jalankan saja yang menurut teman-teman enjoy. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.